I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Buana dengan nomor NPM 2486 20 60 50 dari kelas 4A STKIP PGRI Trenggalek. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pendidikan PPKN SD yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 SD bab 4 Pancasila dalam diriku. Materinya mengenai makna-makna nilai Pancasila dengan menggunakan media interaktif 3 dimensi yaitu diorama payung teduh Pancasila. Saya menggunakan media ini agar siswa tidak mudah bosan dan paham mengenai materi makna-makna sila Pancasila. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi makna-makna sila-sila dalam Pancasila. Jadi, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Pancasila itu menjadi pedoman kita dalam bersikap, bertindak, dan berpikir dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang rukun, adil, dan damai. Jadi di sini kita akan belajar menggunakan media 3 dimensi diorama payung teduh Pancasila. Di sini terdapat yang sebelah sini kotak nilai-nilai Pancasila dan yang di sebelah sini terdapat lambang negara kita yaitu burung Garuda, dan kalau yang di payungnya ini terdapat simbol-simbol Pancasila dan bunyinya. Seperti ini. Jadi pada lambang burung Garuda Pancasila ini jumlah bulu burung Garudanya ini terdapat 45 bulu pada bagian leher dan 17 bulu pada bagian sayap dan 8 helai pada bagian ekor dan 19 helai pada bagian pangkal ekor. Untuk yang selanjutnya adalah bunyi dan simbol Pancasila. Yang pertama, di sini ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya kita itu harus percaya kepada Tuhan dan menghargai agama orang lain. Dan simbolnya ini bintang. Bintang ini adalah sebagai cahaya atau petunjuk dalam kehidupan. Contoh penerapan dalam sila pertama itu seperti kita berdoa sebelum belajar, kemudian menghormati agama orang lain. Yang selanjutnya adalah sila kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini maknanya kita harus bersikap baik dan saling menghormati. Simbolnya adalah rantai. Rantai ini adalah maknanya sebagai hubungan antara manusia yang saling membantu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita menolong teman dan kita tidak boleh mengejek teman. Dan yang selanjutnya itu sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maknanya kita itu harus hidup rukun dan bersatu. Lambangnya atau simbolnya ini adalah pohon beringin. Pohon beringin ini dimaknai sebagai tempat berteduh yang melambangkan persatuan. Kemudian contoh penerapannya itu kita bermain bersama, kemudian mencintai produk dalam negeri, dan kemudian terdapat sila keempat, yakni yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini maknanya kita harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Contohnya ya, itu seperti
pemilihan ketua RT. Nah, seperti itu. Kemudian simbolnya itu ada kepala banteng. Kemudian dan yang terakhir, sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya ini padi dan kapas. Contoh penerapannya, kita harus berbagi secara adil kepada adik. Kemudian kita harus saling menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, untuk selanjutnya adalah penerapan contoh media yang saya buat ini. Jadi, yang saya buat ini kan tentang makna nilai-nilai Pancasila mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya membuat diorama payung teduh Pancasila. Di sini terdapat gambar lambang Pancasila, kemudian di sini terdapat kotak penyimpanan nilai-nilai Pancasila. Untuk nantinya ini siswa itu supaya lebih paham mengenai materi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi media ini adalah untuk mempermudahkan supaya siswa itu tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Di sini nantinya itu setelah guru menjelaskan mengenai materi-materi makna sila Pancasila dan contoh penerapannya, nanti siswa satu persatu akan mengambil salah satu ini gulungan kertas yang berada di kotak penyimpanan nilai-nilai Pancasila. Kemudian siswa membaca apa yang tertulis di gulungan kertas tersebut yang berisi mengenai penerapan sila-sila Pancasila. Jadi misalnya di sini saya mendapatkan kata bergotong royong. Bergotong royong ini termasuk ke dalam sila berapa? Nah, jika siswa bisa, soalnya adalah penggunaan media pembelajaran interaktifnya ya. Jadi nanti setelah siswa mendengarkan penjelasan dan materi guru mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari, supaya siswa itu bisa lebih memahaminya, kita akan nantinya siswa disuruh memilih atau mengambil salah satu gulungan kertas yang berada di kotak-kotak nilai Pancasila ini. Misalnya, siswa mengambil salah satu gulungan. Di sini tulisannya memperlakukan semua warga dengan adil. Nah, kira-kira ini contoh penerapan sila keberapa? Jika siswa sudah tahu jawabannya, siswa bisa menempelkannya di payung teduhnya ini. Jadi misal memperlakukan semua warga dengan adil, ini adalah sila kelima. Jadi kita tinggal menempelkannya di bagian sila kelima seperti ini. Nah, ini contoh penggunaan medianya. Supaya apa? Supaya siswa itu bisa lebih memahami dalam materinya. Kemudian tujuan saya membuat media ini agar siswa itu tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Jadi guru itu harus lebih kreatif selama proses pembelajaran atau dalam pembelajaran supaya siswanya itu tidak mudah bosan. Jadi dengan seperti itu siswa itu bisa lebih memahami bagaimana contoh-contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Itu tadi contoh penggunaan media pembelajaran yang saya buat dalam materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.